2304-2009. Di sini saya akan mereview buku tentang dialektika hukum dan demokrasi dalam genggaman kekuasaan, penulis Arif Surowijojo. Buku Dialektika Hukum dan Demokrasi dalam Genggaman Kekuasaan mengupas bagaimana dinamika antara hukum dan demokrasi dapat terpengaruh oleh kekuasaan, serta mengeksplorasi dampak dan investasi kekuasaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan hukum. Hukum dan demokrasi saling berinteraksi dan saling mempengaruhi ketika berada di bawah keadilan kekuasaan. Buku ini mengeksplorasi cara kekuasaan dapat mempengaruhi, membentuk, atau bahkan merusak prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, serta dampak dari intervensi kekuasaan terhadap proses keadilan dan keterbukaan dalam pemerintahan. Sinopsis dari buku ini adalah hukum dan demokrasi dalam konteks kekuasaan. Penulis mengungkap bagaimana hukum dan demokrasi seringkali menjadi alat bagi penguasa untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana hukum yang seharusnya mencerminkan kedaulatan rakyat bisa dipelintir untuk melayani juga kepentingan segelintir elit, dan juga teori dan konsep dasar, memperkenal konsep-konsep dasar tentang hukum, demokrasi, dan kekuasaan. Sejarah evaluasi melancak perkembangan historis dari hubungan antara hukum dan demokrasi di berbagai negara. Kasus-kasus konteks analisis mendalam mengenai kasus-kasus di mana pemerintah baru ini di bawah Jokowi membutuhkan dukungan lebih besar di seluruh pemangku kepentingan yang menginginkan negara ini besar, bersih, dan sejahtera. Pemerintah Jokowi dan Yusuf Kala butuh dukungan di tengah proses untuk terus bertransisi di mana demokrasi, penghargaan HAM, dan penegakan pilar-pilar yang berjalan tanpa gangguan. Tugas yang luar sulit, tugas yang lebih memahami sistem integrasi nasional, prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi, serta alasan-alasan dasar kenapa Bapak kita membangun negara ini. Menurut pembicara SBY, dukungan oleh sedikit kalangan birokrasi, terutama Menteri Keuangan yang menjalankan reformasi birokrasi di Departemen Keuangan pemerintahan SBY yang akan segera ditutup buku. Jadi sampai kuartal pertama 2009, rapor SBY untuk agenda anti korupsi bisa dibilang cukup baik. Tapi menurut Soekarno, jauh juga banyak yang sekaligus jadi pengaruh perang dingin, kehidupan ekonomi berat, ketakutan pada bahaya komunis, menteri bahwa arah negara. Soekarno membayangkan positif yang di perang dingin. Soekarno melintasi dan demokrasi serta mengontrol semua parpol, ormas, dan burokmas sampai tingkat desa. Keadilan kuat dan tangan besi, apa boleh HAM dikorbankan, mulut dibungkam akibat sistem dan lembaga hukum dirusak, diperlakukan sekunder. Dari buku ini kita dapat mengulas hubungan antara Pancasila, dialektika hukum, dan demokrasi dalam konteks kekuasaan, membutuhkan pemahaman tersebut serta sebagaimana mereka saling berinteraksi dalam kerangka negara Indonesia. Menariknya buku ini adalah buku yang berisi tentang hubungan Pancasila dalam genggaman kekuasaan, terutama bagi mereka yang tertarik dengan isu politik, hukum, dan yang berada di dalam Indonesia.